sebelum kita melayani Tuhan sudah mengasihi. Jadi kita melayani karena kita mencintai Tuhan. Jadi justru Yesus cari dia. Kenapa? Tuhan tak lihat dia punya masa lalu. Oke. Tuhan memandang dia. Tuhan baik ya. Tuhan baik. melihat masa depan. Wow. Halo, program yang saat ini baru booming yaitu Ngobrol Santai Tetapi Bernilai Positif yang buat kita melihat dan mendengar jadi bersemangat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gambar diri. Apa itu? Kita dengar pendapat dari Pastor Hengki Putong. Ini dia Broadcast Message. Hai, selamat malam. Senang sekali saya Iren boleh menemani malam hari Anda dengan sesuatu yang baru dari multimedia MCC. Broadcast Message. Senang sekali saya malam hari ini boleh menemani malam saudara lebih berkualitas, lebih bermutu dengan perbincangan hangat dengan seorang hamba Tuhan yang sangat familiar di Timika. Dan kali ini beliau sudah hadir di tempat ini dan kita akan sapa saja langsung beliau, Pastor Hengki Putong. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Tuhan, selamat malam juga Bu Iren. Gimana kabarnya malam hari ini Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Pelayanannya aman? Aman. Oke. Baik, hari ini kita mau berbicara tentang gambar diri dari anak-anak Tuhan. Nah, ada banyak pertanyaan masuk di kami, tapi satu hal yang mereka lebih concern yaitu apa yang dimaksud dengan gambar diri dari seorang anak-anak Allah menurut Pastor Hengki Putong. Ya, menurut saya tentunya kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan tentang identitas atau gambar diri itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Kejadian 1 ayat 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga saya menarik sebuah definisi bahwa gambar diri atau identitas dalam konteks kekristenan adalah sebuah proses bagaimana seseorang mengenal, menghayati serta menerima dirinya secara utuh. Sehingga dia dapat menemukan peran yang harus dia jalani dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Baik. Artinya bahwa kita menemukan bahwa dalam hidup bahkan di kalangan anak-anak Tuhan ada begitu banyak orang yang memiliki gambar diri yang salah tentang dirinya. Ya, betul. Banyak. Salah satu contoh Bu Iren bahwa di Alkitab dalam Hakim-Hakim 6 di situ ada satu pribadi yang sangat menginspirasi saya yaitu Gideon. Baik. Bagaimana Alkitab mengisahkan secara jelas bahwa mereka dikungkung setelah mereka masuk tanah perjanjian, tidak ada yang memimpin pada waktu itu, dan mereka ada dalam kungkungan bangsa Midian selama kurang lebih 7 tahun. Dan selama 7 tahun mereka tinggal di gua-gua dan menganggap tinggal di gua itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal Tuhan kan tak merencanakan hidup kita harus berakhir seperti itu. Tapi kenyataannya kenapa? Waktu Tuhan ingin mencari seorang pembebas, selama 7 tahun Tuhan datang menghampiri Gideon dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, Tuhan mengatakan dia ada seorang pahlawan, tetapi dia melihat dirinya. Dia berkata kepada Tuhan, aku adalah dari 12 suku Israel, aku dari suku yang terkecil, aku masih muda. Dia melihat dirinya, ya, dia memiliki gambar diri yang keliru sampai Tuhan menemukan dia. Dia mengalami pertemuan dengan Tuhan dan Tuhan memakai hidupnya. Akhir dari kisah ini Gideon menemukan siapa dia di dalam Tuhan dan dia betul-betul pada akhirnya menjadi pahlawan yang gagah berani. Sebagaimana apa yang disampaikan Tuhan pada dia, dan dia berhasil membebaskan umat Israel dari 7 tahun masa penjajahan dengan cara yang ilahi. Dengan cara yang Tuhan pakai dalam hidup. Dia tidak memainkan peran orang lain. Betul. Ya, tetapi dia memainkan perannya sendiri, menemukan siapa dirinya, dan pada akhirnya dia bisa maksimal dalam hidup. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan Tuhan. Dan itu sebabnya banyak kalangan-kalangan anak-anak muda di luar sana mungkin berpikir krisis identitas mungkin ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa sudah mendesain kehidupan kita, gitu ya Pak ya. Itu pentingnya sekali, kita harus memulai segala sesuatu. Dengan Kekristenan itu memiliki awal
yang jelas dan titik akhir yang jelas. Perjalanan hidup dalam kekristenan itu memiliki titik awal. Yes. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah awal untuk kita melihat bagaimana rencana Allah tergenapi di dalam kehidupan kita. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikut, Pak. Apa ciri gambar dari kita anak-anak Allah, dan apa yang membedakan secara spesifik anak-anak Allah dengan anak-anak yang di luar sana? Ya, ini menarik karena sebagaimana tadi di poin awal saya katakan bahwa kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa, dijadikan ya. Betul. Ya, dijadikan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Dia. Dengan kata lain, sebetulnya kita ini kan adalah representatif dari Tuhan sendiri, ya, betul. Ya. Dan tentunya juga Alkitab memberikan sebuah jawaban yang jelas tentang hal ini, bahwa yang membedakan kita memiliki ciri-ciri yaitu perilaku. Oh, berarti sikap sehari-hari ya, Pak? Artinya seorang yang menyembah Tuhan itu harus memiliki kecenderungan, seorang penyembah itu memiliki kecenderungan menjadi sama dengan siapa yang disembah. Iya. Artinya kalau kita ini dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, di dalam diri kita itu ada karakter ilahi. Nah, kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, engkau harus jadi teladan dalam perbuatan. Ya, perilaku, perkataan, dalam kesucian, dalam kasih kepada semua orang-orang percaya. Nah, Tuhan Yesus sendiri bahkan menyatakan bahwa kenapa kita pentingnya menjadi garam dan terang dunia. Di situ berarti sudah dituntut bahwa kita memiliki kehidupan yang harus berbeda dengan dunia ini. Berarti jadi tidak boleh sama ya, Pak, dengan dunia ini ya. Ya, artinya bahwa ciri-cirinya adalah perilaku. Ya, perilaku kita, bagaimana pergaulan kita di tengah masyarakat. Ya, bagaimana. Jadi dalam konteks gereja nih, kita tidak bisa di gereja kita nampaknya hidup sangat religi, tetapi di kehidupan hari-hari justru kita hampir sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita memang harus dipanggil menjadi teladan, dan Alkitab berkata dari buahnya. Ya. Jadi kita adalah representatif dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi kita harus menjadi, Alkitab berkata tujuan dari kekristenan, panggilan kekristenan tertinggi adalah menjadi serupa seperti Yesus dalam perkataan, dalam perilaku. Nah, dari sinilah kita menemukan sebetulnya bagaimana makna kehidupan itu, peran yang harus kita mainkan selama kita hidup. Karena saya selalu ingat apa yang dibilang Pak Gembala, bahwa kehidupan kita ini sebenarnya yang aslinya itu Senin sampai Sabtu. Nah, begitu. Karena kalau sudah Minggu semua akan kelihatan suci, kelihatan rohani sekali. Sangat. Iya, betul. Jadi memang harus jelas bahwa kita ini adalah representatif dari Tuhan yang tidak kelihatan. Yes. Ya. Sehingga melalui kita inilah, makanya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu, mereka memuliakan Bapa di sorga. Betul. Jadi Tuhan itu menampakkannya, bukan kesejatian Tuhan menampakkan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya kita disebut bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah di mana Tuhan dapat menyatakan pribadinya. Nah, melalui apa? Melalui perilaku kita. Perilaku kita sehari-hari. Bukan hanya di gereja, tetapi ketika kita berinteraksi di bisnis, di pendidikan, di sekolah, di pekerjaan hari-hari. Nah, disinilah hal yang sangat esensi dari kekristenan itu kita munculkan justru. Ya, kalau di gereja kita dapat mengemas sedemikian baik, tetapi justru kekristenan itu kita harus ada di tengah-tengah dunia. Jadi garam di tengah dunia, menjadi terang di tengah kegelapan. Bapak setuju nggak? Saya pernah baca buku, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, hidup orang Kristen itu seperti akuarium. Jadi dilihat dari segala sudut, terlihat dengan jelas. Ya. Itu betul ya, Pak? Artinya kita tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Kita berkata kita suratan yang terbuka. Yes. Ya, bahwa setiap orang bisa melihat. Ya. Jadi saya kira itu ya ciri-ciri, ya, buah perbuatan-perbuatan, ya, dalam bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari harus tampil beda, harus beda. Oke. Supaya melalui hidup kita Tuhan yang tidak kelihatan itu dimuliakan.
Oke. Jadi orang ketemu Tuhan lewat hidup Lewat hidup kita ya Pak. kita. Sehari-harinya hidup bukan- kita Jangan sampai kita tiap hari ngomong Tuhan tetapi perilakunya tidak seperti Tuhan. tidak kelihatan. Ya. Jadi lebih baik hidup seperti Tuhan daripada kita ngomong Tuhan. Tetapi perilaku Tapi kita tidak perilaku kelihatan. Tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Boleh break minum dulu, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini ada juga anak-anak di luar sana atau yang bertanya. Ya, katakan begini, apakah dengan kita mendapatkan sebutan anak Allah baru kita harus terjun ke pelayanan gitu? Apakah itu harus atau bagaimana, Pak? Begini, jadi saya setuju hal itu karena setiap orang kan dilahirkan dengan potensi Mhm. dan ada tujuan hidupnya. Oke. Gereja itu dibutuhkan, tetapi gereja bukan tujuan. Yes. Ya. Artinya bahwa gereja adalah tempat di mana satu komunitas yang merepresentasikan tentang kerajaan Allah dan nilai-nilai yang kita pelajari tentang firman Allah. Jadi gereja itu merupakan suatu komunitas. Ya, di dalam gereja, sebenarnya kalau kita berbicara gereja, itu di dalamnya ada organismenya, ada organisasi. Mhm. Ya. Bahwa organisasi yang mungkin kita ada di dalamnya ada organisasi, ada aturan, ada struktur dan sebagainya. Tetapi yang penting organisme ini kan bergerak di kehidupan Berarti hari-hari. ada progres ya, Pak? Jadi goalnya itu bukan di dalam gerejanya, Oh. tetapi gereja tempat di mana seseorang itu dimuridkan dan pada akhirnya ketika dia bertemu dengan komunitas, di situ dia berjumpa dengan diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah, dia gitu ya. bertumbuh dan dari situ dia mengenal siapa dirinya. Saya pengalaman bahwa saya dulu orangnya minder, selalu Minder, sorry Pak, minder kan apa Pak kalau Ya. boleh tahu? selalu ingin membandingkan dengan orang. Oh. Ya, tidak bisa menerima diri sendiri, selalu ingin membuktikan diri. Ada kompetisi, ada persaingan, tidak pernah puas dengan diri sendiri, selalu ingin. Kenapa? Karena saya tidak bisa menerima diri. Nah, ketika saya bertumbuh dalam satu gereja lokal, di sini adalah peran gereja lokal sebetulnya. Tapi sekali lagi, gereja lokal bukan akhir dari perjalanan kekristenan seseorang. Yes, betul. Ya. Jadi gereja lokal adalah tempat di mana kita menemukan keluarga Allah. Kita berinteraksi, kita dibentuk lewat keluarga-keluarga di situ dengan karakter yang berbeda-beda. Karena saya meyakini bahwa penggenapan dari rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak dalam keterasingan. Oke. Perlu peneguhan dari orang-orang lain. Ada potensi-potensi, itu kan perlu orang lain untuk meneguhkan kita, menguatkan. Bahkan kita harus dengan sengaja terbuka untuk orang lain mengoreksi hidup kita, dengan sengaja memberikan ruang untuk orang lain mengoreksi, mengkritik kita. Karena dari situ kita mulai tahu siapa kita. Ya. Betul. Kita mengerti di dalam penemuan akan gereja lokal itu kita menemukan talenta-talenta, Yes. karunia-karunia Betul rohani, sekali. sehingga kita bisa memainkan peran. Sehingga ternyata setelah saya pahami saat ini, saya menyadari bahwa ternyata bukan cuma sekedar khotbah, bukan sekedar pimpin pujian. Saya bisa masak, saya bisa banyak kreativitas, dan ternyata saya menemukan ada begitu banyak. Nah, potensi-potensi yang ada dalam diri saya. Itu kapan terjadi? Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada banyak hal yang Dia bisa berikan buat kita. Ada banyak karunia-karunia yang kita bisa gali. Sekalipun saya tahu bahwa setiap orang ada dalam panggilan yang sangat spesifik. Iya. Tetapi Tuhan memberikan kita banyak hal untuk kita berkarya, untuk kita bisa jadi berkat. Nah, gereja tidak boleh jadi laut mati. Dia harus menjadi Saluran berkat. terus mengalami saluran. Jadi gereja jangan jadikan tujuan. Gereja hanya tempat untuk kita dibentuk dan tujuannya adalah Kristus, Yesus, dan tujuan-tujuannya. Berarti artinya gini Pak, anak-anak Allah tidak harus melayani di gereja atau bagaimana? Ya. Tidak harus ya, Tidak karena harus. banyak potensi juga yang kita bisa juga jadi berkat di tempat lain, tidak harus di dalam gereja kan? Tetapi dia tetap bagaimana harus punya komunitas. Yes. Ya, mencari komunitas, karena lewat komunitas ini dia menemukan siapa dirinya Oke, dan Pak. dapat memainkan peran. Karena ini juga yang Dalam Bapak kehidupan bilang sehari-hari. komunitas ini ada pertanyaan juga yang baik. Jadi begini Pak Pendeta, jadi dia ini berkecimpung di dunia sekuler. Kemudian
apakah kalau karena biasanya begini kan, kalau anak-anak kuliah atau anak-anak yang mereka yang sudah bekerja, mereka ada komunitas. Kemudian kalau dia misalnya sebentar ya, atau mereka mau ngedate atau mau pergi kemana pas hari jam ibadah, tiba-tiba sok suci, sok rohani gitu. Apakah dia harus berkompromi dengan situasi itu, atau dia harus bilang sorry bro, saya harus pergi kebaktian atau harus pergi ada fellowship begitu? Ya, tentunya dalam hidup ini kan ada prioritas-prioritas. Ya, artinya semakin dewasanya seseorang menemukan siapa dirinya dalam Tuhan, kita akan tahu, kita akan diberikan hikmat pengertian untuk bisa memilahkan prioritas-prioritas. Tetapi satu hal, kita tidak bisa membedakan, tidak boleh lagi ada perbedaan dalam konteks gereja ini, bahwa yang sekuler itu seolah-olah terlalu inilah enggak duniawi, lalu gereja itu rohani. Ya, jadi sebetulnya sekali lagi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita mengetahui identitas siapa kita, menemukan siapa kita, sehingga kita dapat menemukan peran, dan dari peran inilah kita tahu pada akhirnya untuk apa saya ada di dunia ini. Yes, betul. Artinya seseorang pada akhirnya harus mengenapi misi hidupnya, dan ketika dia menemukan misinya, dia menemukan peran yang harus dia mainkan, sehingga dia punya jati dirinya. Ya. Dia berjalan di tengah-tengah komunitasnya dia, Pak ya. Tidak lagi menjalani peran yang dimainkan orang lain. Ya. Sehingga disinilah tadi kalau Ibu Iren katakan ada stigma seperti itu, saya kira ini penting sekali kita bagaimana memerankan peranan kita dalam kehidupan hari-hari di gereja. Sekarang kan kita panggilan Tuhan dalam hidup kita apa? Puncaknya kita akan tahu. Jadi jangan dibatasi, seseorang yang dibatasi hanya karena pelayanan. Seolah-olah kalau kita melayani Tuhan baru kita itu berkenan. Nah, jadi jangan begini. Yang penting adalah jangan karena kita melayani Tuhan baru kita dapat seolah-olah perkenanan Tuhan waktu kita melayani di gereja. Waktu kita melayani, saya mau sampaikan bahwa ini penting juga buat pemirsa di rumah tentunya, bahwa penerimaan kita, Tuhan sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal Tuhan. Betul. Jadi jangan sudah berpikir bahwa kita ingin melakukan sesuatu untuk dapat pengakuan Tuhan. Jangan. Sebelum kita melayani Tuhan, itu sebabnya waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia belum melayani. Dalam Matius pasal yang ketiga, ada pengakuan dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata perkenanan bukan pada waktu Yesus melayani. Dia hanya mentaati. Hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia dibaptis. Ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada pengakuan. Tuhan memberikan dia identitas sebagai anak. Ya, saya percaya bahwa sekian lama juga Yesus hidup di komunitas orang Nazaret. Orang kan tahu bahwa Yusuf itu bukan anak bapaknya. Tetapi dia butuh satu pengakuan ini, dan waktu dia dibaptis oleh Yohanes, ada muncul dari surga, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Sehingga saya mau sampaikan juga bahwa kepada orang-orang aktivis gereja, jangan engkau melakukan sesuatu pelayanan hanya untuk mendapat pengakuan, perkenanan Tuhan. Tidak. Sebelum kita melayani, Tuhan sudah mengasihi. Jadi kita melayani karena kita mencintai Tuhan. Ya. Jadi kita melayani bukan Tuhan tambah sayang sama kita. Karena begini Pak, itu adalah ekspresi hati kita yang cinta akan Tuhan. Iya, kita wujudkan lewat melayani dia. Karena kadang-kadang dilema bagi anak-anak Tuhan yang silakan Pak. Yang komunitasnya itu lebih banyak yang mereka yang ada di dunia sekuler gitu toh. Jadi akhirnya mereka bingung untuk mengambil sikap. Nah, disinilah dibutuhkan seperti Bapak bilang tadi kan, kalau dia komunitasnya banyak atau komunitasnya baik, tetapi hari-hari ini banyak anak-anak muda yang notabene anak-anak kuliahan atau yang produktif yang mereka baru bekerja kemudian punya komunitas itu, mereka suka bilang sudahlah santai saja, tidak perlu, atau gimana. Itu yang kadang mereka bingung mau kompromi atau bagaimana ya, gitu. Jadi begini, saya perlu sampaikan karena saya belum juga ya Pak. Ya, sekali lagi bahwa ini juga penting sebagai pesan buat anak-anak muda di luar sana, anak-anak muda yang aktif di gereja. Jadi betul. begini, hidup kita harus menginspirasi dunia yang terhilang. Harus menginspirasi. Yes. Bagaimana menginspirasi? Jadi kita jangan di gereja baru kita kepenuhan Tuhan,
tetapi di kehidupan hari-hari kita kemasukan setan lah. Artinya begini, artinya bahwa hidup kita ini, esensi dari kekristenan kan diubahkan, hidup yang diubahkan, bukan ritual. Ya. Banyak orang berkata saya butuh hadirat. Sebetulnya yang Tuhan butuhkan itu bukan hadirat. Apa itu, Pak? Dia harus berdiam dalam diri kita. Oke. Sehingga kalau Tuhan berdiam, ya kita nggak hanya merasakan Tuhan di gereja, tetapi dalam kehidupan hari-hari, tanpa kita ketika kita berinteraksi dengan dunia, apa kita perlu doa ruangan? Nggak perlu, karena Tuhan sudah tinggal di hidup kita. Yes. Nah, Tuhan berkata, kalau Tuhan ada dalam diri kita, Roh Kudus diam dalam kita, maka yang keluar juga pribadi Tuhan tentunya. Orang caci maki kita yang balas adalah kasih. Orang kutuk kita memberkati. Kenapa? Yang ada dalam diri kita Tuhan. Sehingga kita nggak akan terjebak pada kompromi-kompromi. Kenapa? Kita tahu siapa kita. Kembali lagi ke identitas. Bahwa di dalam firman Tuhan 1 Korintus 5 ayat 17 kalau tidak salah. Siapa yang ada dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, seharusnya kita juga harus memiliki sudut pandang pada setiap orang seperti itu. Ya, kenapa Petrus ketika dia mengkhianati nggak langsung Yesus hakimi? Iya, gitu. betul. Iya kan? Iya. Dia sudah berkhianat sama Tuhan 3 kali. Justru Yesus cari dia. Kenapa? Tuhan nggak lihat dia punya masa lalu. Oke. Tuhan memandang dia. Tuhan baik ya. Tuhan melihat masa depan. Wow, keren. Tuhan melihat masa depan Petrus. Dan Tuhan tahu apa yang ada dalam potensi-potensi itu. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak akan, kalau kita tahu siapa kita, gitu, Kristus berdiam dalam diri kita, maka saya percaya kita tidak akan terjebak pada kompromi-kompromi. Kita sadar bahwa di mana kita ada, kita dapat merefleksikan pribadi Allah dalam hidup kita. Sehingga Alkitab berkata, dalam hatimu akan terus memancar aliran-aliran air kehidupan. Terus jadi berkat. Nah, terus jadi berkat. Artinya apa yang ada dari luar tidak lagi mempengaruhi hidup kita. Karena Yesus ada di dalam ya. Kita. Oke. Jadi sukacita kita tidak ditentukan isi dompet kita. Ini selalu yang saya dengar ya. Semangat kita memuji Tuhan tidak ditentukan tanggal tua tanggal muda. Betul, amin. Kenapa? Karena Christ in you. Sukacita karena Tuhan itu kekuatan. Oke. Nah, sebelum kita menutup broadcast ini, saya rindu Bapak Pastor Hengki Putong memberikan pesan bagi generasi muda yang ada di luar sana, teristimewa anak-anak muda MCC. Mari kita dengarkan. Ya, terima kasih Bu Iren, senang bisa sharing di malam hari ini. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada generasi muda, anak-anak muda dan seluruh umat Tuhan tentunya dimanapun berada, dan juga mungkin yang sedang mengikuti ya betul malam Pak. hari ini mendengarkan perbincangan kita yang saya kira sangat menarik. Yes. Bahwa sekali lagi bahwa ketemu Tuhan kita akan menemukan masa depan. Benar, itu Kenapa? Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, menemukan Yesus, Dia itu jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Kita ketemu Yesus bukan ketemu agama sebetulnya. Ketemu Yesus, di dalamnya kebenaran, ada kehidupan, ada jalan. Nah, ketika kita ketemu Tuhan, kita akan tahu siapa kita. Kita akan tahu potensi kita. Kita akan mengetahui peran apa yang harus kita mainkan selama kita hidup. Dan sekali lagi kita hidup ini dengan sebuah misi. Ya. Misi Tuhan. Ketika kita temukan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu bahwa inilah potensimu. Ya, tentunya ini melalui proses. Ya. Tidak semudah. Itu sebabnya kenapa kita harus please come back to Jesus. Datang kepada Tuhan. Saya selalu senang mendengar satu firman, ya. Apa tuh Pak? Dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Jadi saya perlu sampaikan kepada anak-anak muda, kepada jemaat, kepada komunitas Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun berada, bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah awal dimana kita melihat perubahan. Yes, dikatakan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Persembahkanlah tubuh menjadi persembahan hidup yang terus, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, Supaya engkau berubah oleh pembaruan budi dan kamu tahu apa kehendak Bapa dalam hidupmu yang sempurna, yang luar biasa itu. Jadi ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan, kita akan tahu siapa kita akan tahu potensi kita akan tahu peran apa yang kita mainkan. Dan saya mau sampaikan, ada firman Tuhan berkata begini. Iya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku, maka aku ini mengasihi engkau. Jadi sekali lagi, kita ini dikasihi Tuhan, kita berharga,
Jadi jangan menemukan keberhargaan karena kita melakukan ini dan itu, ini dan itu. Sekali lagi, itu adalah wujud dari ekspresi potensi yang harus kita mainkan. Tetapi bukan karena itu kita hidup harus ya. Jadi bukan karena pencapaian itu kebahagiaan kita, tetapi keberhargaan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka aku ini mengasihi engkau dan aku akan menjadikan engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kita semua tuh berukuran bangsa-bangsa. Wow, yes. Jadi Tuhan pakai kita punya misi berukuran Tuhan. Jadi ketika Tuhan panggil kita itu berukuran Tuhan, bukan berukuran kita. Jadi saya dorong kita semua, mari terkoneksi dengan Tuhan. Ketemukan siapa kita di dalam Tuhan. Dan sudah akan temukan masa depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tetap semangat. Pastor Hengki. Luar biasa. Saatnya anak-anak Allah di luar sana, saatnya terangmu bercahaya. Amin. Kita percaya kita boleh jadi berkat di Timika ini. Senang sekali Bapak Hengki. Boleh saya berdoa buat menutup sesi ini ya. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama Pastor Hengki. Dan malam hari ini tentunya terberkati luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, generasi muda kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini bersama host Ibu Iren yang boleh mengemukakan beberapa pertanyaan, hal-hal yang berhubungan dengan jati diri, identitas kami di dalam Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam Tuhanlah kami menemukan siapa kami, menemukan potensi kami, menemukan peran dan menemukan tujuan hidup kami. Dan betapa bahagianya bahwa hidup kami ini tidak sia-sia. Ini merupakan kehidupan yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah untuk kami lakukan dengan sebuah tujuan yang pasti, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah nama Bapa, ini doa syukur kami. Berkati umat Tuhan yang sudah mengikuti bahkan mendengar bersama-sama kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian broadcast message kita pada malam hari ini. Saya percaya malam hari ini menjadi berbeda karena ada pembahasan yang menarik, dan tentunya tunggu kami di waktu yang lain. Kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik, dan Tuhan Yesus memberkati. Multimedia MCC maju terus untuk menyampaikan kabar baik. Shalom. Terima kasih Pastor Hengki. Tuhan berkati. Tuhan berkati.